Shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini, biarlah kita mengawalinya dengan memohon kepada Tuhan, agar kita terus dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk terus tinggal di dalam Kristus. Kristus dan kebenaran firman-Nya ada dalam hidup kita. Kita terus memohon agar kehendak Tuhan dapat dinyatakan dalam semua segi kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang mempermuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, antara menerima anugerah keselamatan dengan melakukan perbuatan baik adalah dua hal yang sama-sama penting. Alkitab memang mengajarkan kita bahwa untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal, hanyalah melalui iman. Artinya dengan segenap hati kita percaya bahwa melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus, kita bisa diselamatkan. Iman pun adalah anugerah dari pekerjaan Roh Kudus yang lebih dulu membuka mata hati kita, sehingga kita bisa melihat cahaya kemuliaan Injil dan kita percaya kepada Kristus. Hanya dengan beriman kepada Kristus, kita dapat diselamatkan. Di luar itu, Alkitab memberikan kesaksian yang jelas bahwa tidak ada cara lain untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil tidak hanya untuk menerima anugerah yang cuma-cuma dari Allah. Kita mendengar berita Injil, mungkin melalui seorang pendeta yang berkhotbah, melalui tulisan, melalui orang tua kita atau siapapun. Kemudian kita berpikir bahwa berita ini baik juga sepertinya. Memberitakan tentang Yesus yang mau mati menggantikan hukuman dosa manusia. Ada berita pengampunan akan seluruh dosa saya, dan jaminan kepastian akan hidup yang kekal. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, kita hanya sebagai orang yang mengagumi berita Injil. Namun seringkali kita lupa bahwa kita juga dipanggil untuk hidup sesuai dengan berita Injil yang sudah kita dengar dan percayai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus melayani, Ia sangat keras mencela kehidupan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang begitu bangga dengan status mereka sebagai keturunan Abraham. Mereka berpikir bahwa dengan menjadi keturunan Abraham, apalagi status mereka sebagai para rohaniawan umat, maka otomatis mereka akan menerima anugerah yang baik dari Tuhan Allah. Namun justru sebaliknya, Tuhan Yesus berbicara terus terang bahwa perbuatan mereka sendiri telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hati mereka tidak ada belas kasihan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya tahu tentang Tuhan dan menjalankan rutinitas agamawi mereka, namun tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang sebenarnya kehidupan kita pun tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada tujuan Allah yang mulia. Allah menganugerahkan rahmat-Nya yang besar di dalam Kristus, agar saya dan Bapak Ibu sekalian dihidupkan kembali, hidup mensyukuri anugerah Tuhan, sekaligus menyadari bahwa kita diciptakan kembali di dalam Kristus, menjadi manusia yang baru untuk melakukan perbuatan yang baik. Tuhan ingin supaya saya dan Bapak Ibu hidup di dalamnya. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan yang besar, sekaligus dengan sungguh-sungguh menghidupi manusia baru kita dengan cara melakukan perbuatan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari tebarkan banyak perbuatan baik sepanjang hari ini dan di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai
abdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat.